Apakah boleh anggota ormas melakukan razia? Oh iya, ini juga menjadi momok beberapa tahun yang lalu ya, setiap bulan Ramadan gitu ya. Dari Om Akurasi Jalan Selamat nomor 31 Surabaya 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Selamat siang Clickers. Senang sekali kami bisa hadir lagi ke sini ya di Om Akurasi Klik FM ini. Kami seperti biasa nih, kami tim dari Fakultas Hukum Universitas Narotama. Hari ini hadir, kita akan membahas tentang satu tema yang berhubungan erat dengan masyarakat. Dan khusus hari ini saya hadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa begitu ya. Dan kita akan membahas tentang ormas dan premanisme. Di sebelah saya sudah ada, ini sih kalau di kampus kami ini kesayangan banyak mahasiswa nih. Karena beliau ini salah satu juga direktur kemahasiswaan. Jadi kalau nanti mau masuk ke Universitas Narotama begitu ya, pasti bertemu beliau. Apalagi yang aktif-aktif. Akan difasilitasi sama beliau. Beliau ini adalah Dr. Tahega Primananda Alfat. Beliau sarjana hukum, magister hukum. Beliau ini adalah dosen hukum tata negara ya? Hukum tata negara. Oke, dari Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Dan di sebelah beliau, masih pakai seragam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Ibu Maria Teresia Ekawati Rahayu, sarjana hukum, magister hukum. Kami menyebut nama kesayangannya adalah Bu Yayu. Gitu ya. Beliau ini adalah staf ahli Wali Kota Surabaya bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Dan saya hari ini Ninda Fatmawati yang akan menemani. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol bersama mereka. Dan jangan lupa silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan di nomor telepon 0822 9797 1005. Dan juga bisa ditanyakan langsung di TikToknya Klik FM ya, Klik FM SBY. Baik. Saya bingung. Memang begini, ormas dan premanisme itu bukan dua hal yang bukan satu frase, gitu ya. Mereka adalah terpisah. Tapi kita tidak bisa tutup mata. Ada beberapa ormas memang yang nakal begitu menggunakan dirinya atau mungkin anggota oknum-oknumnya yang menggunakan ormas itu untuk melakukan aksi premanisme. Nah, sekarang kita tanya dulu. Ormas itu kalau di peraturan perundangan diatur di mana saja? Kalau kita bicara tentang ormas di peraturan perundang-undangan khususnya, ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai ormas. Dia di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 itu adalah undang-undang yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan. Jadi berkaitan dengan ormas itu semua diatur di sana. Sebenarnya lengkap sekali terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari ormas itu, kemudian kewajibannya, kemudian juga kita bicara mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ormas, termasuk berkaitan dengan sanksi bagi ormas yang melakukan tindakan melanggar hukum ya, kalau boleh saya kata terhadap Undang-Undang 17 2013 itu. Kalau dari Undang-Undang 17 tahun 2013 itu definisi ormas itu apa? Kalau Pak Dr. Tahega. definisi lengkapnya sih kayaknya Enggak, secara singkat saja. Sebenarnya ormas itu kalau saya lihat pada intinya adalah dia adalah organisasi kemasyarakatan di mana kemudian hadirnya ormas itu adalah bentuk dari implementasi dari kebebasan untuk berserikat, berkumpul, iya betul, hak asasi manusia ya. Dan itu kemudian dilindungi oleh undang-undang. Ya. Pelindungan atau wadah terhadap itulah kemudian dapat dikatakan sebagai ormas itu sendiri. Wadah untuk masyarakat bisa berserikat dan berkumpul, betul, begitu ya. Itu syarat untuk menjadi ormas apa saja? Kalau syarat menjadi ormas itu sebenarnya gampang. Cuman butuh 3 orang aja. Wow, kita bisa menjadi ormas ini. Nah, tapi kalau kemudian kita ngomong tentang ormas yang berbadan hukum, nah itu baru. Ada. Nah, karena ormas itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada ormas yang berbadan hukum dan ada ormas yang tidak berbadan hukum. Okay. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan cuma 3 orang aja, itu ormas yang tidak berbadan hukum. Jadi 3 orang itu cukup, gitu. Nah, kalau berbadan hukum, nah ini kita harus
sesuaikan dengan badan hukumnya. Kalau kemudian badan hukumnya adalah yayasan, maka kemudian ormas itu harus tunduk pada ketentuan pembentukan yayasan sendiri. Termasuk juga yang kedua, berbadan hukum perkumpulan biasanya. Nah, perkumpulan itu juga sama, dia harus sesuai dengan pembentukan dari perkumpulan itu. Baik, saya akan ke Bu Yayu. Bu Yayu, kalau di Surabaya sendiri pengaturan ormas adakah? Kalau di pemerintahan, memang peraturan ormas ini ikut pada peraturan Menteri Dalam Negeri, karena di peraturan dalam negeri itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan pencatatan organisasi masyarakat di masing-masing wilayah. Sehingga pencatatan ormas ini kalau misalnya skalanya dia kota, maka dia mencatatkan dirinya di kota. Kalau skalanya provinsi, maka mencatatkan dirinya di provinsi. Kalau skalanya nasional, maka mencatatkannya itu di Kementerian Dalam Negeri. Pengaturan ormas di Kota Surabaya itu tunduk pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Artinya, apakah Surabaya sendiri sudah punya perangkat hukum di bawah peraturan Menteri Dalam Negeri? Peraturan Menteri Dalam Negeri kita menerbitkan keputusan wali kota tentang tim pengawas ormas di Kota Surabaya. Yang isinya kurang lebih apa? Kurang lebihnya adalah memberikan kewenangan untuk tim melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ormas yang sudah mencatatkan dirinya di Kota Surabaya. Oke. Tadi ada ormas berbadan hukum, tidak berbadan hukum. Kalau versi Surabaya ada yang tercatat dan tidak tercatat. Begitu. Ormas yang tidak tercatat, apakah itu artinya ormas ilegal? Kita kalau terkait dengan ormas itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa ormas ini sebetulnya dilindungi undang-undang. Artinya meskipun dia belum mencatatkan diri, tetapi belum bisa dikatakan bahwa dia ilegal selama dia mempunyai akta pendirian yang sah. Tinggal dia mencatatkan diri aja secara administrasi ke pemerintah daerah di mana dia berada. Jadi memang boleh, ya. Kalau kita bicara tentang ormas itu tidak harus dia terdaftar atau tercatat itu sendiri. Jadi memang ada kemungkinan ormas-ormas itu juga ada ormas-ormas yang tidak tercatat atau tidak terdaftar. Nah, memang ini yang mungkin bisa jadi celah-celah ya. Bagaimana kemudian ada ormas yang terdaftar dan tidak terdaftar. Nah, ini yang bagaimana mekanisme pengawasannya mungkin ya nanti kalau kemudian kita bertanya lebih lanjut lagi. Betul. Ormas terdaftar bukan. Ormas yang terdaftar dan tidak terdaftar secara hukum saja kita tidak tahu ya. Apalagi ini kalau di kota kan tercatat atau tidak tercatat gitu. Terus bagaimana masyarakat bisa tahu gitu dia legal atau ilegal? Begini, sebetulnya tadi yang saya sampaikan, ormas ini adalah seperti yang disampaikan Bapak tadi. Dia adalah perkumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Sehingga keberadaan dia ini sebetulnya berdasarkan pada kepentingan yang sama, aspirasi yang sama. Namun demikian, secara administrasi dia sebetulnya perlu mencatatkan diri supaya keberadaan dia ini terdaftar di wilayah di mana dia beraktivitas. Tetapi ketika dia belum mencatatkan diri, sesungguhnya dia tidak bisa dikatakan kemudian ilegal karena dia mempunyai hak untuk melakukan aktivitasnya sebagai ormas. Hanya tinggal secara administrasi mencatatkan dirinya kepada pemerintah daerah setempat. Nah, bagaimana masyarakat bisa mengetahui? Itu sudah ada sebetulnya aplikasinya, namanya si Ormas. Bisa dilihat apakah ormas itu sudah mencatatkan diri atau belum. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa belum mencatatkan diri itu belum bisa dikatakan ilegal, betul. Hanya secara administrasi dia belum. Tapi kan kalau kita tarik secara kontrario, secara kebalik gitu, bagaimana bisa melakukan pengawasan kalau tidak semua tercatat begitu ya? Sebetulnya kalau terkait dengan pengawasan itu ada dua. Pengawasannya bisa internal maupun eksternal. Dan eksternal ini adalah masyarakat bisa menginformasikan kepada pemerintah daerah setempat terkait dengan keberadaan ormas itu. Untuk selanjutnya kami bisa melakukan pembinaan. Oke. Pak Tehega. Apakah ada batasan satu orang ini boleh ikut maksimal berapa ormas? Karena kita tahu ya ada pengacara di Jakarta. Beliau itu ketua dari sejuta ormas. Pokoknya setiap ada kasus dia bilang saya ketua ormas gitu. Tidak ada. Oh tidak ada. Kan itu seperti karena saya melihatnya itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Sehingga kemudian satu orang boleh ikut beberapa ormas. Saya sendiri juga ikut beberapa ormas gitu kan. Kalau kemudian kita bicara tentang ormas ya. Boleh sih memang, jadi nggak ada masalah
untuk itu. Karena ormas ini kan ada berbagai macam. Misal ada organisasi masyarakat profesi, Al-Qaeda bisa sebagai sarjana hukum. Kemudian ada organisasi keagamaan, Al-Qaeda bisa masuk ikatan sarjana, misalnya gitu. Sehingga satu orang itu tidak dilarang. Itu kalau anggota. Kalau mendirikan? Sama juga, boleh. Oh iya kan? Boleh. Wow. Saya sudah mendirikan berapa ormas ya? Jangan-jangan Anda saingan Firdaus Omo ini. Baik, kita masih menunggu apakah ada pertanyaan? Belum ada, oke. Sekarang kita agak menjurus nih. Kita tahu ormas itu tujuannya baik ya? Harus. Pasti tujuannya baik. Nggak mungkin negara melahirkan sesuatu kalau dari awal sudah tahu tidak baik gitu ya. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan ormas yang pada perjalanannya ternyata dia tidak sesuai dengan tujuannya? Kalau menurut saya, tadi yang seperti yang disampaikan bahwa menurut ketentuan, ormas itu didirikan berdasarkan kesamaan aspirasi, tujuan dan sebagainya, dan itu sudah pasti tujuannya tidak boleh melanggar aturan. Kemudian kalau di dalam perjalanannya mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka menurut saya itu belum tentu dikatakan bahwa itu adalah merupakan perbuatan dari ormas. Bisa jadi itu adalah sebagian dari anggota ormasnya yang mungkin belum paham terhadap tujuan dan cita-cita yang didirikannya ormas itu. Sehingga menjadi kewajiban pengurus ormas itu untuk memahami, memberikan pemahaman kepada anggotanya agar mereka mempunyai persamaan persepsi apa tujuan ormas itu didirikan. Oke. Jadi selama itu adalah bagian, let's say oknum gitu ya, maka bukan ormasnya yang salah. Nah, kita tahu beberapa waktu yang lalu gitu ya, pemerintah sempat membubarkan satu ormas. Oke, betul. Oke. Ormas itu banyak yang mengatakan, karena saya nggak mengikuti perjalanan dari ormas tersebut ya, banyak yang mengatakan itu ormas biasa-biasa aja gitu. Tapi kenapa kok sepertinya pemerintah antipati begitu? Ini dengan tidak mendiskreditkan pemerintah begitu ya, cuman kita men-challenge saja tadi. Bagaimana gitu? Bagaimana mungkin pemerintah, kalau berdasar tadi yang disampaikan Bu Ayu, bagaimana mungkin pemerintah bisa membubarkan sesuatu ormas yang tujuannya itu baik, tapi mungkin dipergunakan tidak baik oleh sebagian orang. Oke. Kalau yang masalah pembubaran itu cukup menarik pada saat itu gitu kan. Iya, sangat. Karena pada saat itu bahkan pemerintah sempat mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang Perpu itu istilahnya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 17 2013. Ya, signifikan ya. Iya, khususnya terkait dengan pembubaran ormas itu sendiri. Dan Perpu itu, tapi sekarang Perpu itu sudah nggak berlaku lagi karena memang tidak dilanjutkan dalam bentuk undang-undang. Jadi kenapa tidak dilanjutkan dalam bentuk undang-undang? Karena sebenarnya undang-undang ormas itu sendiri sudah memberikan kriteria ya, terkait dengan sanksi yang bisa diberikan, khususnya pada sanksi pembubaran itu. Yang menarik sebenarnya adalah di undang-undang ormas ini proses pembubaran itu harus melalui due process of law, atau pembubaran ormas itu tidak bisa langsung dilakukan oleh pemerintah secara sepihak, tapi ada proses hukum di sana. Nah, pada kasus saat itu dengan Perpu 2 2017 itu menghilangkan proses due of law itu. Jadi tidak melalui proses pengadilan, tapi kemudian pemerintah langsung melakukan pembubaran itu dengan dalih. Nah, dalihnya ini memang cukup rasional sih menurut saya, karena ormas tersebut dianggap tidak mau untuk ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Ormas itu sendiri memang mewajibkan bahwa setiap ormas yang ada di Indonesia, bahkan ormas warga negara asing itu tidak boleh kemudian bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara asing boleh bikin ormas berarti? Kalau di wilayah Indonesia, warga negara Indonesia. Oh, jadi hanya warga negara Indonesia. Oh, baik. Dalam arti misalnya Greenpeace. Oh ya, organisasi asing. Asing. Ketika di sini dia harus tunduk pada Pancasila. Betul. Apapun ini ya, dimanapun dia mulai berdiri gitu. Walaupun di sini cuma cabang ya Ibu ya. Sejauh ini Bu di Kota Surabaya, kita tahu ya ada beberapa kalau kita follow akun Halo Surabaya lah atau Jaga Surabaya ya, akunnya Pemkot yang resmi apa Ibu? Kalau di Instagram. Bangga Surabaya. Oh, Bangga Surabaya.
itu kan suka ada berita-berita begitu ya, premanisme begitu. Kalau ketahuan tuh dari ormas tertentu, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah? Dari bagian dari tim pengawasan tentunya melakukan pembinaan. Dan sejauh ini memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya masih mengarah kepada pendekatan persuasif. Sehingga dilakukan pembinaan dengan harapan dengan tujuan bahwa ormas ini memahami ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan, sehingga harapannya dia lebih bisa melakukan aktivitasnya dengan tidak mengganggu. Namun demikian pernah terjadi di Surabaya sekitar tahun 2023 mungkin, tapi memang mengarahnya adalah ormas tersebut tidak tunduk pada ideologi Pancasila. Namun demikian juga prosesnya melalui proses hukum, tetapi tidak sampai proses di pengadilan, kemudian dilakukan pemulihan oleh aparat keamanan sehingga dia menjadi ormas yang kembali pada ideologi Pancasila. Dari mana ketahuan kalau mereka tidak setuju dengan ideologi Pancasila? Dari aktivitas di ketika kebetulan ini adalah salah satu ormas keagamaan, tapi informasi ini diperoleh dari masyarakat sekitar. Laporan masyarakat oleh aparat penegak hukum dilakukan pembinaan, akhirnya mereka bisa dikembalikan menjadi ormas yang sesuai dengan ideologi. Berarti laporan masyarakat berpengaruh sekali ya? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dan undang-undang juga diatur. Iya, partisipasi masyarakat itu memang sangat dibutuhkan, gitu kan. Apalagi kalau kita di negara demokrasi ini, maka dari itu melalui kanal ini saya mesti kemudian bicara bahwa masyarakat gitu ya, itu harus turut andil di dalam bagaimana menjaga ormas kita, gitu ya. Apalagi kalau kemudian tadi sesuai dengan tema kita, misalnya kalau ngomongin premanisme, gitu kan. Nah ini kan yang bisa jaga ya masyarakat sebenarnya, peran utamanya. Karena kan ormas ini kan organisasi kemasyarakatan, sehingga dia ada di tengah masyarakat. Betul. Yang melakukan yang mengetahui aktivitas masyarakat itu sendiri. Iya. Jadi begini, Clickers, kalau kita bicara tentang ormas, setiap warga negara itu punya hak asasi manusia, gitu ya, yaitu berserikat dan berkumpul. Tapi jangan lupa itu adalah hak asasi yang bisa dibatasi. Begitu ya, bisa dilakukan pembatasan. Dan karena itulah, kalau di antara Clickers atau siapa gitu yang mendengar ini merasa powerful untuk membuat ormas, jangan lupa ormas itu pun harus bisa dikendalikan dan dibatasi gitu oleh pemerintah. Pemerintah punya hak untuk itu. Berikutnya ada beberapa pertanyaan. Mari kita baca. Kalau berkaitan dengan hak asasi, bagaimana bisa pemerintah membubarkan ormas? Baru saya jelaskan. Silakan Ibu. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya aturan tentang ormas itu adalah tujuannya adalah untuk melindungi hak warga negara berserikat berkumpul, dan tetapi tentunya hak ini juga harus taat pada peraturan perundang-undangan. Sehingga tadi yang saya sampaikan bahwa pembubaran ormas itu merupakan langkah terakhir dari upaya-upaya yang dilakukan setelah pembinaan yang sifatnya persuasif itu tidak mungkin lagi dilakukan, atau mungkin kegiatan ormas itu sudah dipastikan melanggar ideologi. Karena itu hal yang karena kunci pokoknya tidak boleh melanggar ideologi gitu ya, apapun, bukan cuma ormas. Makanya tadi yang saya sampaikan bahwa pembubaran ormas itu pasti ada langkah-langkah yang sudah dilakukan, identifikasinya. Kalau dalam undang-undang apa saja sanksinya? Kalau dalam undang-undang memang kita bicara mengenai sanksi untuk ormas itu ada berbagai macam. Ada sanksi administratif tentunya, dan sanksi administratif itu banyak, mulai teguran lisan, terus kemudian pencabutan, gitu ya, sampai pada pembubaran itu sendiri. Itu tadi yang saya bilang di awal, kalau kemudian Clickers tadi ngikutin dari awal, bahwasanya pembubaran itu tidak bisa serta-merta kok, gitu. Jadi pembubaran di Undang-Undang Ormas itu harus melalui proses hukum, yaitu di pengadilan. Di pengadilan itu yang kemudian membuktikan bahwa ormas itu bersalah atau tidak bersalahnya, dan pantas atau tidak pantas untuk dibubarkan. Karena itulah Perpu kemudian menjadi polemik pada saat itu ya. Pada saat itu, betul. Dan kita pernah mengadakan seminar ya. Iya deh, kayaknya kan. Betul. Karena Pak Dr. Pahega ini adalah narasumbernya, selain Pak Dr. Rusdianto Sesung ya dengan kita, dan Pak Bambang. Oke.
Kita akan break dulu Bapak Ibu. Clickers jangan lupa kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan WA kami di 0822 9797 1005 dan di TikTok klik @FMSB gitu ya. Kami akan kembali setelah lagu itu. Dari Omah Kurasi Jalan Selamat nomor 31 Surabaya 100,5 Klik FM Educating and Entertaining Radio. Saya masih ditemani oleh Ibu Maria Teresia Ekawati Rahayu. Beliau ini adalah staf ahli Wali Kota Surabaya bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Dan Bapak Dr. Tahega Primananda Alfat, beliau ini adalah dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Narutama Surabaya. Dan kita masih membahas tentang ormas dan premanisme. Sudah ada beberapa pertanyaan, waktunya saya membacakan, silakan. Tadi ada yang bertanya, apakah boleh anggota ormas melakukan razia? Oh iya, ini juga menjadi momok beberapa tahun yang lalu ya, setiap bulan Ramadan gitu ya. Sampai ada istilah sweeping. Sebenarnya mereka punya hak nggak sih? Kalau menurut ketentuan, salah satu larangan ormas itu adalah mengambil alih tugas penegak hukum. Sehingga kalau dikaitkan dengan kegiatan ormas, maka tidak boleh kegiatan ormas itu mengambil alih tugas penegak hukum. Razia ini kan salah satu tugas dari penegak hukum, terutama aparat penegak hukum. Iya, oh ternyata ada aturannya, Clickers, bahwa ormas tidak boleh mengambil alih tugas penegak hukum. Ini yang kita baru tahu ya. Jadi gimana kalau seandainya kita menemukan di jalan gitu ormas yang mengambil alih gitu ya, mencoba mengambil alih, maka kita bagaimana? Karena itu adalah pelanggaran, maka melaporkan kepada aparat yang berwenang untuk dilakukan tindakan. Aparat yang berwenang itu siapa, Ibu? Dalam hal ini kepolisian. Oh, kepolisian. Kalau ada ormas yang melakukan tindakan yang yang tidak sesuai gitu, misalnya premanisme gitu. Itu yang menindak siapa, Ibu? Satpol PP atau kepolisian? Oh, kepolisian. Ya. Oh, Pak Tahega, ada sanksinya, ada pidana nggak kalau anggota ormas itu? Ormas itu tidak ada sanksi pidana, yang ada memang sanksi administratif, gitu kan. Kalau kemudian kita ngomongin sanksi pidana itu kepada oknum dari ormas yang melakukan tindakan pidana yang dilakukan. Nah, ini yang kemudian kita juga harus membedakan ya. Tindakan ini memang murni atas kemudian perintah dari ormas itu, ataukah oknum yang memang dia punya jaket ormas itu, atau kemudian dia punya atribut ormas itu, dia menggunakan itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban masyarakat tadi. Ketertiban umum ya, ketertiban umum yang tadi salah satunya adalah sweeping dan seterusnya. Ya, sama seperti beberapa waktu yang lalu ada orang, tapi bukan di Surabaya, menggunakan atribut ormas dan kemudian minta uang gitu kan ya ke perusahaan-perusahaan gitu. Ya. Itu gini, Indonesia itu sepertinya harus menyepakati satu hal, yaitu sejauh mana kita bisa bilang itu oknum atau bukan gitu ya. Kalau jumlahnya 80%, apakah masih bisa dibilang oknum? Karena yang sering terjadi kan begitu ya. Kalau seandainya sebagian besar dari anggota ormas itu melakukan kekerasan gitu, maka apakah itu bisa menjadi alasan untuk dibubarkan sebuah ormas? Tadi sudah disampaikan Pak Tahega bahwa untuk menuju ke pembubaran itu pasti harus ada identifikasinya, kemudian juga melalui prosesnya adalah proses hukum di pengadilan untuk pembuktiannya, sehingga tadi dari tindakan-tindakan itu menjadi bukti-bukti awal yang akan menjadi bagian dari proses pengadilan untuk memutuskan apakah ormas itu dibubarkan atau tidak. Pengadilannya pengadilan biasa, pengadilan umum, berdasarkan laporan. Berdasarkan laporan. Berarti sebenarnya masyarakat ini lapornya kemana? Masyarakatnya laporannya ke polisi. Oh, langsung ke polisi. Karena pelanggaran undang-undang. Oh, iya. Berarti ranahnya dekat dengan pidana begitu ya? Oh, oke. Dari sana baru kemudian dimasukkan ke pengadilan gitu ya, melalui proses peradilan, kemudian akhirnya diputuskan dibubarkan atau tidak. Karena dasar hukumnya kan tadi undang-undang. Kalau undang-undang berarti kan sanksinya menjadi kewenangan kepolisian untuk memproses. Baik. Kalau Satpol PP kan perda, betul. Kalau di perda nggak ada sanksi. Tadi saya sampaikan. Cuman represif. Persuasif saja. Ya, kalau perda sanksinya kan sanksi administratif. Ada sanksi pidana tapi denda.
maksimal. Tapi di Surabaya kami memang tidak pakai itu, menggunakan perda untuk mengatur ormas, hanya kami tunduk pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Baik. Dan itu tidak mengatur tentang sanksi. Sanksinya ikut undang-undang. Ikut undang-undang. Ya. Baik. Jadi kalau seandainya kita mengetahui ada oknum gitu ya di ormas yang melakukan tindak kekerasan, clickers, lapornya jangan ke Satpol PP, lapornya langsung ke polisi karena itu ranah kepolisian. Oke, terus kemudian ini, mana lagi ada pertanyaan lagi kah? Ini nih. Apakah pembubaran ormas oleh pemerintah tanpa putusan pengadilan mencerminkan due process of law? Oke, kalau tanpa adanya putusan pengadilan, ya tentu tidak mencerminkan due process of law, dan itu menurut saya pribadi ya, dan dulu juga saya sampaikan bahwa sebenarnya yang dilakukan pemerintah itu melanggar hak asasi manusia. Tapi kita perlu garis bawahi lagi bahwa ketika kita ngomongin hak asasi manusia di Indonesia ini, kita tidak menganut hak asasi manusia yang konsepnya liberalisme, gitu kan? Betul. Hak asasi manusia itu tetap didasarkan atas ideologi Pancasila. Betul. Nah, ideologi Pancasila ini menempatkan hak asasi manusia itu secara balance antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Di mana kemudian itulah kenapa ada pasal 28J yang membatasi terkait dengan hak asasi manusia. Ketika dia itu melanggar hak orang lain, maka dia bisa dikenakan sanksi, kan begitu, atau pembatasan. Dan memang pembatasan itu bisa dilakukan dengan jalan undang-undang. Nah, itu kenapa kalau kita ngomongin pembubaran ormas itu kan harus melalui undang-undang. Dan undang-undang itu menyatakan bahwa pembubaran ormas itu tidak bisa serta-merta dilakukan oleh pemerintah, tapi harus melalui proses pengadilan. Nah, ini proses-proses ini sudah sesuai dengan hak asasi manusia itu sendiri, dan juga dengan konstitusi serta ideologi kita. Iya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga membolehkan negara untuk melakukan pembatasan asalkan memenuhi beberapa kriteria, salah satunya demi pertahanan keamanan dan untuk ideologi begitu. Baik, ada pertanyaan lagi kah? Silakan, Patria. Lagi sibuk dia. Oke, silakan. Ada tadi kayaknya ada di atas tadi. Tadi yang saya tanyakan, apakah aparat tidak menindak ormas yang melanggar undang-undang itu karena takut atau ada faktor lain? Kalau menurut saya tergantung. Karena aparat pasti menindaklanjuti setiap temuan terkait dengan pelanggaran ormas, tetapi di dalam perjalanan prosesnya pasti diperlukan pembuktian, kemudian saksi dan sebagainya. Nah, disitulah mungkin hal-hal itu yang berpengaruh terhadap sikap atau tindakan aparat itu tadi. Dan memang kalau dari aparat, kalau terkait dengan ormas itu mengutamakan persuasif. Harus mengutamakan persuasif. Sebetulnya bukan suatu keharusan, tetapi upaya-upaya persuasif itu yang terlebih dahulu begitu ya. Karena sesungguhnya tadi yang sampaikan bahwa ormas itu adalah perwujudan perlindungan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Loh, Ibu, ini kalau seandainya pemerintah Kota Surabaya tidak mengatur lebih lanjut begitu ya tentang ormas, masalahnya kan pemerintah Kota Surabaya juga akhirnya yang dirugikan manakala ada ormas yang menggunakan atributnya begitu untuk melakukan kerusuhan atau apapun lah. Sebetulnya kalau terkait dengan ketentuan ormas sudah diatur di undang-undang, sehingga meskipun pemerintah Kota Surabaya itu tidak menindaklanjuti dalam bentuk perda, maka pemerintah Kota Surabaya tetap bisa menerapkan prosedur sanksi sesuai dengan undang-undang, tapi menjadi kewenangan aparat kepolisian. Artinya kalau tidak berdasar laporan, maka yang kemungkinan lainnya aparat menindak itu berdasar apa? Kalau aparat melakukan tindakan itu sesuai dengan kejadiannya. Kalau misal tadi disampaikan ada razia dan sebagainya, kemudian itu meresahkan masyarakat, melanggar ketertiban umum, itu memang aparat bisa melakukan karena tindak pidana itu kan tidak harus delik aduan, tetapi berdasarkan peristiwa bisa. Tidak harus laporan begitu ya. Baik, ini ada pertanyaan. Apakah seorang boleh membentuk atau bergabung dengan ormas lebih dari satu? Atau berapa maksimalnya? Tidak ada maksimal. Mau ratusan, ribuan. Tidak ada maksimal. Ada pertanggungjawabannya, apakah pemerintah juga mengatur tentang pertanggungjawaban ormas?
kalau ormas yang tercatat itu dia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatannya setiap 6 bulan sekali. Oh begitu, setiap 6 bulan. Jadi ada kewajiban khusus untuk ormas yang mana kemudian ketika dia tercatat, ketika dia terdaftar, itu ada kewajiban khusus untuk kemudian memberikan laporannya kepada pemerintah maupun pemerintah daerah. Itu yang kemudian sebenarnya menjadi salah satu bentuk pengawasan juga. Dan kalau kita ketahui juga sebenarnya ormas ini kan punya kesempatan untuk memperoleh hibah dari anggaran pemerintah. Nah, mereka-mereka yang bisa mendapatkan hibah ini adalah ormas-ormas yang tentunya yang sudah tercatat, terdaftar. Gitu. Nah, mereka-mereka yang tidak terdaftar mereka tidak akan bisa. Makanya kapan lalu saya pernah sosialisasi kepada orang-orang, kalau kemudian Anda mau membentuk ormas, gitu kan, memang ormas itu tidak diharuskan untuk Anda terdaftar atau kemudian tercatat. Tapi kalau Anda ingin ormas Anda berkembang lebih jauh dan kemudian Anda berpikir bahwa ormas Anda ini bukan ormas yang tanda kutip premanisme ataupun melanggar hal lain. Ormas yang digunakan dengan benar. Nah, daftarkan aja supaya kemudian pengembangan terhadap anggota ormas itu bisa lebih maksimal. Karena bisa memanfaatkan anggaran-anggaran itu. Gitu. Ya. Artinya pemerintah tuh sebenarnya sudah memberikan perhatian gitu ya kepada ormas gitu ya. Sehingga kalau ada ormas yang tetap tetap melanggar, maka sebenarnya ormas itu yang dari awal punya etikat tidak baik begitu mungkin ya. Bukan ormasnya sih. Nggak, bisa jadi kan pada akhirnya waktu pemerintah membuat perpu kan karena ormasnya. Itu beda kasus kalau menurut saya. Beda kasus kalau kemudian kita bicara pada ormas yang premanisme ya. Dia menjalankan, bukan ormasnya juga ya, oknum dalam ormas itu yang menjalankan premanisme. Tapi kalau pada saat itu kan indikasinya adalah ormas itu tidak mengakui ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu pun masih debatable. Karena menurut mereka dalam anggaran dasarnya mereka tidak menyatakan demikian. Gitu. Masalahnya waktu itu dalam praktiknya mereka juga nggak mau. That's it. Itu Ibu maksud saya. Kalau kita bicara dalam praktek oknum tidak oknum. Nah, apakah di Pemkot itu sudah melakukan kriteria-kriteria gitu? Ini dimasukkan oknum, tidak oknum, ini ormas bermasalah gimana Bu? Jadi, bisa dijelaskan? Kalau di pemerintah Kota Surabaya memang kita melakukan update data ormas itu setiap tahun. Jadi kita punya data ormas. Nah, itu kita berkoordinasi dengan aparat wilayah, camat lurah untuk melakukan pengecekan dan identifikasi apakah ormas itu masih eksis, apakah ormas itu, karena kan kadang-kadang itu mereka sudah mencatatkan diri, tapi padahal di ketentuannya kalau misalnya mereka pindah sekretariat, kemudian merubah pengurusnya, harusnya dilaporkan kepada kami, tetapi kebanyakan mungkin mereka tidak melakukan itu secara tertib gitu, sehingga kita harus melakukan update data itu setiap tahun dengan melibatkan aparat wilayah setempat, karena aparat wilayah inilah yang mengetahui keberadaannya, apakah memang benar masih di situ. Kadang-kadang yang kita temui itu ya sudah kosong sekretariatnya. Oh iya kan. Terus terhadap yang begitu bagaimana? Nah, kalau terhadap yang seperti itu memang kita tidak bisa menghapus datanya, tetapi kita berikan catatan bahwa itu sudah tidak aktif kegiatannya. Gitu. Tidak bisa dihapus tapi? Karena pembubaran ormas menjadi kewenangan mereka, karena didirikannya kan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka. Sejauh mana, Ibu boleh cerita ke kami, sejauh mana pemerintah Kota Surabaya ini bekerja sama dengan ormas gitu, biar kami ada gambaran? Kami banyak berkoordinasi dengan ormas. Misalnya kemarin kita ketika melakukan kegiatan jam malam untuk anak-anak kita juga banyak gara-gara dibantu. Itu anak saya takut. Iya, saya di rumah juga bilang jangan keluar-keluar daripada nanti ditangkap urusannya panjangnya gitu ya. Nah, itu kita banyak dibantu organisasi-organisasi yang pemerhati anak, kemudian organisasi yang bergerak di pencegahan narkotika, itu kita banyak dibantu. Sesungguhnya pemerintah Kota Surabaya sudah pasti kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita pasti harus berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, terutama ormas. Nah, terutama juga ormas yang bergerak di bidang keagamaan. Begitu banyak ormas, pasti ada beberapa ormas atau mungkin banyak ormas yang belum bekerja sama dengan pemerintah kota. Bisa dijelaskan ke kami bagaimana caranya kalau kami pengen menjadi partner berkolaborasi begitu dengan pemerintah kota? Kalau
terkait dengan kolaborasi kita bisa sebenarnya ormas itu berhubungan kalau pintu masuknya itu bisa melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya. Karena Bakesbangpol itu tim pengawasan dan pembinaan ormas itu ada di sana, sehingga komunikasi dan koordinasinya bisa melalui Bakesbangpol Kota Surabaya. Mengajukan diri begitu ya, memberikan proposal, audiensi, kemudian kita berdiskusi gitu. Kami dibantu itu antara lain itu Plato itu banyak membantu pemerintah Kota Surabaya di bidang pencegahan narkotika, kemudian di bidang pencegahan bullying dan sebagainya, itu sampai menerbitkan buku saku pencegahan narkotika itu untuk anak maupun untuk orang tua. Kemudian di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya, itu kami juga banyak dibantu oleh ormas yang pemerhati anak dan perempuan. Baik. Tapi kayaknya hampir semua dari kita yang berprofesi ini tergabung dalam ormas ya. Iya, karena saya orang cyber ya, jadi saya tergabung di Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax. Kalau Pak Tahega, apa yang paling? Kalau di Surabaya ada relawan IT, kemudian ada Forum Indonesia Muda, terus ya Ormas Muhammadiyah sendiri juga. Setelah saya di pengurus wilayah maupun di pengurus daerah Sidoarjo kalau daerahnya. Dan banyak kalau profesi ya asosiasi pengajar hukum tata negara. Oh iya, saya AISIL. Macam-macam banyak. Kalau mendirikan sudah mendirikan Forum Indonesia Muda Regional Sidoarjo. Oh iya, nggak masuk daerahnya Bu Yayo ya? Masuk Sidoarjo tetangga. Masuk Sidoarjo, Surabaya Raya. Oh baik. Terus kalau untuk yang seperti itu, bikin di Sidoarjo, cabangnya Surabaya, itu berarti juga masuk dalam bagian Bakesbangpol ya? Kalau terkait dengan itu memang kalau sesuai dengan ketentuan dia mencatatkan diri di wilayah masing-masing. Jadi boleh mencatatkan diri di Sidoarjo sebagai induknya, kemudian pengurusnya di Surabaya mencatatkan diri di Surabaya. Boleh ya itu boleh. Ya? Oke. Baik, ini ada lagi pertanyaan, kalau izin ormas itu berlaku sampai kapan? Kalau ormas dibubarkan, apa oknum itu bisa buat ormas lagi? Iya ya, masalahnya di oknum ya sebenarnya. Silakan, siapa dulu ini? Pak Tahega dulu. Kalau silakan. saya izin ormas, apakah berlaku sampai kapan? Ada masa berlaku? Tidak ada masa berlaku. Oh ya kan? Unlimited. Wow, powerful juga ya. Oke. Ya, karena kan itu tadi, pada prinsipnya ormas itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia tentu melekat sampai kapanpun. Jadi nggak ada batasan waktunya sampai kapanpun. Mungkin itu akan yang diatur adalah di ADART ormas itu masing-masing. Misalnya setiap 5 tahun sekali dia harus update terkait dengan keanggotaannya dan seterusnya. Itu lebih spesifik lagi ke ADART-nya. Tapi kalau kita bicara mengenai apakah ada masa berlaku terkait dengan keanggotaan ormas, nggak ada sebenarnya. Pemerintah tidak membatasi begitu ya? Tidak membatasi dan tidak boleh membatasi memang. Iya, gitu. Karena takutnya melanggar hak asasi. Terus kemudian kalau dibekukan, itu bisa membuat ormas baru lagi ya, bisa memang. Seperti ini ya, kalau film Spider-Man tuh yang tangannya dipotong. Tapi biasanya namanya berubah. Oh iya dong pasti, tapi orangnya tidak berubah. Iya kan? Oke. Tapi kalau misalnya ormas itu sudah pernah masuk proses hukum, pasti ada catatan. Pasti ada catatan. Itu berubah nama. Iya, kalau berubah nama bagaimana? Dia berubah nama, tapi kan pengurusnya pasti masuk dalam masuk dalam catatan. Kalau di Pemkot ada tidak, Bu? Beberapa ormas yang jadi yang atensi, Ada. Oh ada? Oke, saya nggak nanya nama ormasnya Bu. Tapi kenapa dan bagaimana atensinya? Atensi tanda petik ya? Iya pasti. Tadi yang saya sampaikan bahwa perhatian itu melalui tim pengawasan. Yang itu sifatnya tertutup memang. Terus apa yang dilakukan Bu kalau sudah jadi atensi gitu? Ya kita melakukan pembinaan, kemudian pengawasan terhadap kegiatan-kegiatannya dimonitor di wilayah. Ada nggak Pemkot bekerja sama dengan kepolisian gitu untuk melaporkan? Karena tim pengawasan itu termasuk kepolisian dan TNI. Oh, berarti termasuk tim intelijen. Wow. Iya, oke. Jadi ormas itu tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu ya. Tapi ketika kita membuat ormas atau tergabung dalam ormas, kita harus tahu bahwa kita dilindungi dan dibatasi oleh undang-undang, begitu ya. Closing statement, Bapak Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan ormas, bahwa ormas itu didirikan dengan tujuan yang baik, maka kami dari pemerintah Kota Surabaya berharap kolaborasi dengan ormas supaya
mewujudkan Surabaya yang lebih sejahtera, aman, tertib, dan terkendali. Ya, kalau sinerginya bagus sebenarnya bisa memperkuat kota. Siap. Gitu ya. Termasuk juga teman-teman kita, mahasiswa kita kalau ikut PKM itu kadang-kadang membahas tentang ormas gitu ya, bekerja sama dengan ormas. Silakan, Pak Tahega. Kalau saya, karena organisasi kemasyarakatan ini lahir dari masyarakat, gitu kan, maka kemudian masyarakatlah yang punya andil terhadap ormas ini sendiri. Termasuk kemudian kita juga berbicara mengenai pengawasan terhadap ormas ini, yang punya kewenangan penuh sebenarnya masyarakat, gitu ya, masyarakat. Dan negara dalam hal ini akan menjadi fasilitator terhadap pengawasan ormas itu tadi. Manakala kemudian dia merugikan banyak orang, mengganggu ketertiban umum, maka negara yang harus hadir. Tapi siapa yang punya peranan untuk menjaga ormas ini? Tentunya masyarakat itu sendiri. Dan kalau kemudian kita bicara tentang oknum-oknum di dalamnya, maka ini juga menjadi tugas dari masing-masing ormas, kalau menurut saya. Jadi ormas itu harus menjaga oknum-oknum anggota-anggota yang di dalamnya itu supaya sesuai dengan tujuan dari ormas itu sendiri. Karena organisasi masyarakat yang tidak menjalankan organisasinya dengan baik pasti akan ada oknum-oknumnya seperti itu. Dan itu tanggung jawabnya ormas gitu ya. Nggak bisa ormas lepas tangan kemudian itu oknum gitu, nggak bisa begitu ya Ibu ya. Yeah. Baik, jangan lupa satu lagi tadi aplikasinya apa Ibu? Si Ormas bisa diakses oleh semua ya. Di download di Play Store ada. Si Ormas sebenarnya enggak. Oh, nggak ada website ya, web based berarti. Baik, jangan lupa clickers, kita sebagai masyarakat, karena organisasi masyarakat itu lahir di tengah-tengah kita, maka kitalah yang juga punya tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap mereka. Caranya bagaimana kalau di Surabaya bisa akses tadi si Ormas, persembahan dari pemerintah Kota Surabaya. Baik, akhirnya selesai sudah hitam di atas putih hari ini. Terima kasih banyak Clicker FM, terima kasih banyak nih tim dari Universitas Narotama Fakultas Hukum. Ibu, terima kasih banyak Bu Yayu, terima kasih banyak Pak Tahega. Sampai ketemu minggu depan. Semoga hadirnya kami di Clicker FM ini bisa membawa manfaat untuk masyarakat Kota Surabaya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.